Ya, Bapak Ibu Saudara, saya akan lanjutkan pembicaraan kita tentang doktrin keselamatan. Namun sebelumnya mari doakan ya. Karena kemarin saya ditelepon seorang untuk mau mencarikan siapa yang mau merawat. Ada seorang yang dibuang. Ya, kita tidak tahu latar belakangnya. Yang pasti seorang ibu ini udah terlantar dan dia ada sedikit sakit diabetes di kakinya, di tungkaknya yang luka sehingga tidak bisa bekerja. Keluarganya sudah membuang dan ibu ini sedang ditampung oleh seseorang tapi sifatnya sementara, dan saya ditelepon supaya mencarikan siapa yang mau merawat atau mau menerima. Ya, kenapa kok tanya ke telepon ke saya? Ya, saya kan punya rumah singgah, kita punya pondok ini, dan pelayanan kita ya sudah memang melakukan hal itu. Memang sebelumnya orang yang telepon saya ini diberitahu bahwa saudara kembar saya memang melayani seperti itu, tapi dia juga tahu kalau sudah kembar saya sudah di luar kota. Ya, saya bilang oke, kami doakan, saya coba hubungi karena kami sudah pelayanan hal itu memang. Jadi Bapak Ibu Saudara, ya secara manusia bagaimana kita bisa melihat orang yang dibuang, terlantar, tidak ada yang menampung, bukan Kristen. Saya tanya apakah ibu, tidak ada toh yang menerima ibu. Tidak ada Pak. Nah, anaknya ada di panti asuhan. Jadi ibu ini ya sudah, siapa yang mau menampungnya. Kemudian ya saya hubungi ibu ini. Intinya Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu ingin mengingatkan kita kembali esensi dalam pelayanan doa. Bapak Ibu Saudara, hati saya sudah di awal membuka persekutuan ini ya di sana memang. Makanya Tuhan siapkan rumah singgah, pondok, bukan kebetulan. Ini bukan untuk euforia. Bagaimana Pak Sanlim kita rawat 4 tahun, ketika saya dikabari bahwa Pak Sanlim itu tidak punya keluarga, ya tinggal di kos, saya bergerak sendiri langsung karena saya memang punya hati, saya layani terus karena waktu itu kita masih belum punya rumah singgah, tempat ya waktu itu di Soekarno-Hatta, jadi tempat ini belum ada. Tapi saya percaya Tuhan itu melihat setiap hati. Dan Tuhan itu akan menyediakan perlengkapannya ketika seseorang bergerak dengan hatinya Tuhan. Dan saya dapat tempat ini. Makanya saya layani, kemudian dapat langsep juga untuk rumah singgah sampai meninggal dan jadi kesaksian. Kemudian Pak Kailan juga ya, yang hanya beberapa mungkin 1 bulan di tempat kita di Langsep dan meninggal pada waktu itu COVID yang parah. Kemudian juga kita menampung seorang orang yang tua tapi ya kurang tepat karena ya sesuatu yang padahal Kristen. Jadi memang nafas kehidupan sebuah gereja itu ada di sana. Dan saya diteguhkan bahwa jika gereja mau peduli atas orang-orang yang dibuang, orang-orang yang terlantar, bukan menjadikan mereka Kristen, itu semua nanti Tuhan sendiri yang bekerja. Tapi mau melakukan pelayanan Samaria, gereja seperti ini sampai Tuhan Yesus datang tidak pernah bisa tutup.
gereja ini akan hidup. Kehidupan gereja itu ada di situ nafasnya. Doa itu menghasilkan itu, Bapak Ibu Saudara. Berpulang dari orang ini punya karakter-karakter yang ya macam-macam ya. Bagaimana Pak Sanlim itu keras sekali, tapi Tuhan tuh melihat hati kita. Maka itu doakan Bapak Ibu Saudara, rupanya ya Tuhan sendiri yang membuka. Saya percaya Tuhan punya rencana supaya kita melakukan sesuatu. Saya yakin bahwa Dia sedang membuka sesuatu. Walaupun kadang secara pikiran manusia saya harus banyak mempertimbangkan, melihat, saya telepon ibunya bagaimana, tapi ya kita belajar taat walaupun artinya pertimbangannya bukan pada perawatannya. Kita punya tim teman-teman ini siap, punya hati semua, ya bukan pada makannya, bukan pada obatnya. Kita punya klinik. Tapi kita berhadapan dengan seseorang ini yang tidak mudah. Ya, tapi saya percaya ketika kita taat, ya biarlah mereka berjumpa dengan Tuhan Yesus melalui perbuatan kasih yang kita lakukan. Tidak ada seorang pun yang bisa menerima. Ya, doakan jika Tuhan izinkan Selasa akan saya bawa. Kalau memang saya ketanya anaknya di mana, anaknya umur 11 tahun di panti asuhan di tempat yang lain, tapi nangis terus anaknya, pingin bertemu dengan ibunya. Dan saya doakan kemarin ibu ini video call nangis saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara, ini beban kita semua, amin ya, amin. Bukan beban saya, tapi sama-sama. Karena disitulah kehidupan sebuah persekutuan, community ya. Dan saya pikir ya benar juga ya. Saya kok udah lama kita ini ya. Kita doa, kita terlalu gemuk nanti. Kolesterol. Kolesterol rohani membuat seperti saya ngos-ngosan nanti. Haleluya. Waktunya pintu dibuka, saudara tahu. Satu pintu lubang kecil aja dibuka, Tuhan akan buat lubang yang besar untuk keselamatan bagi banyak orang. Saya bersyukur Bapak Ibu Saudara, Tuhan ingatkan kembali esensi kita. Karena hasil doa itu pasti pelayanan Samaria. Itu pasti. Amin. Kita udah punya klinik, kita rawat nanti lukanya, luka saudara di tungkaknya. Tapi saya bilang ibu di sini kita tepos seliro, kita sama-sama. Sudah enggak usah mikir sembuh ya Bu. Dapat panggonan saja udah bersyukur sampean. Iya toh? Nah kalau enggak ya siapa? Teman saya sendiri dikasih bluk gitu. Teman saya punya hati saudara, tapi dia pengusaha, enggak mungkin dia bergerak, enggak akan bisa. Pekerjaan ini hanya bisa dikerjakan oleh sebuah komunitas. Pribadi tidak akan pernah kuat saudara. Tapi kalau kita kerjakan bersama-sama, suara kebenaran itu akan sampai ke seluruh kota. Amin. Visi 10 tahun ke depan toh kita jalan, kita tekun, Tuhan yang kasih PR. Saya terlalu yakin kok Bapak Ibu. Sebab saya tahu bahwa gereja ini di kota ini itu sudah terkenal saudara ya. Terkenal yang keras, yang kadang tanda kutip sesat dan semuanya. Tapi waktunya mereka akan melihat nanti. Bahkan Senin nanti tanggal 11 September tempat ini dipakai. 100 orang dari berbagai denominasi gereja dan Pak Adi Ketua Sinode akan menyampaikan seminar di sini pakai ini. Saya melihat bahwa Tuhan mulai membuka. Amin. Persekutuan kita kecil, tapi kita jadi berkat. Tuhan pasti akan menyiapkan berkat yang lebih besar untuk memberkati kota ini. Doakan gedung Pusdika tidak main-main loh saudara. Karena itu saya persembahkan untuk kota. Ya, tempat kita bisa dipakai. Pelayanan kita bukan hanya Kristen. Kita harus berani bergerak untuk menampung non-Kristen. Supaya mereka melihat kasih Kristus. Walaupun mereka tidak menjadi Kristen.
Tapi itulah pekerjaan Tuhan Yesus yang dinyatakan melalui gerejanya. Katakan amin. Bergerak, amin. Bergerak, siap. Klinik ini nanti tanggal berapa? 27, itu 100 orang loh saudara. 2 kali lipat, datang semua. Kita siapkan obat-obatan semua. Maybe bisa habis 5 juta. Bapak ibu saudara, itulah gereja. Saya bersyukur, walaupun tidak mudah saudara. Ketika teman saya tanya siapa yang, dia pinter teman saya, yang ngasihkan ke saya, jawab siapa yang mau nampung. Terus saya bilang, saya itu punya hati di sana. Tapi nanti saya akan rapat bersama-sama. Haleluya, tepuk tangan buat Tuhan Allah kita. Buka Yakobus 1. Makanya kita mengerti doktrin keselamatan. Kekristenan itu aktif, katakan bersama saya aktif. Nah, kekristenan bukan pasif. Ya. Kekristenan, tolong Yakobus 1 ayat 19. Kekristenan yang pasif itu kekristenan yang hanya untuk kepentingan sendiri. Kepentingan sendiri itu ya untuk dirinya sendiri, untuk jemaat sendiri, dan untuk gereja sendiri. Itu pasif. Memang saudara bergerak, memang saudara aktif, tapi aktif yang dari Tuhan berbeda. Karena aktif yang dari Tuhan itu Injil. Dan Injil itu sudah diberitakan kepada Abraham di perjanjian lama. Kalau orang berkata bahwa Injil itu perjanjian baru, tidak. Injil itu sudah di perjanjian lama sebagaimana Galatia 3 ayat 8 di sana dikatakan apa saudara. Kita buka bentar ya. Supaya kita mengerti esensi dari kita, komunitas kita ini. Eksklusif community yang menjadi berkat. Kita harus eksklusif karena orang-orangnya orang-orang yang luar biasa ini, pasukan Tuhan. Ayat 7. Oh sorry, ayat 5 saja, ayat 5 dulu ya. Jadi bagaimana sekarang, apakah ia yang menganugerahkan roh kepada kamu dengan berlimpah-limpah dan yang melakukan mujizat di antara kamu berbuat demikian karena kamu melakukan hukum Taurat atau karena kamu percaya kepada pemberitaan Injil? Secara itu jugalah Abraham percaya kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itulah anak-anak Abraham. Nanti kita belajar iman Abraham. Itu doktrin keselamatan yang benar. Ya, jangan imannya teolog sekarang, tidak perlu. Amin. Iman Abraham. Karena kita anak-anak Abraham. Jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman, iman siapa? Iman Abraham dong. Mereka itulah anak-anak Abraham. 8. Dan kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi oleh karena iman. Ya, ini orang bukan Yahudi berarti orang mana? Malang. Saudara juga. Ya, orang Surabaya, ya, orang Solo dan orang Spanyol, orang Cina, orang Portugis, orang Jerman dan semuanya. Membenarkan orang-orang bukan Yahudi oleh karena iman. Telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada siapa? Abraham. Jadi Bapak Ibu Saudara bisa mengerti ya, tidak pernah terpisah perjanjian baru dengan perjanjian lama. Maka kita harus belajar kehidupan keselamatan kekristenan itu dari akarnya. Melanjutkan gitu. Kalau saudara punya usaha, anak saudara yang meneruskan, anak saudara tinggal meneruskan apa yang sudah dibangun oleh orang tuanya. SOP-nya, kemudian dari visi misinya, ini tidak pernah lepas. Nah, anak yang baik dan anak yang berhasil adalah anak yang mengetahui visi misi dari pabrik ini. Itu yang namanya kalau di perusahaan itu
Kalau di perusahaan itu namanya apa ya? Tentang profilnya perusahaan itu apa ya? Company profilnya ya. Jadi Anda udah ngerti company profilnya, tahu. Nggak bisa Anda bergerak tanpa ngerti company profile. Ya. Jadi ini penting sekali, sama dengan kekristenan. Nggak bisa ujuk-ujuk saudara berdiri sendiri tanpa saudara tahu tentang visi misi Allah melalui Abraham. Nah, seorang anak yang tahu company profile-nya, mempelajari visi misi, mempelajari sejarah, kemudian ada standar operation prosedurnya dibangun terus dan dia melanjutkan, mengembangkan dan membuat lebih bertambah-tambah itu karena dari sebelumnya. Tidak menciptakan yang baru. Tidak ada yang baru saudara di dunia ini. Katakan amin. Itu yang pengkhotbah katakan. Di dalam kekristenan pun kita harus bergerak dengan prinsip-prinsip begini. Supaya saudara tahu, apalagi saudara berkomunitas bersama saya, kemana gereja ini bergerak. Jelas kita mengikuti alurnya ini jelas. Nah kembali Bapak Ibu Saudara, Injil itu diberitakan kepada Abraham. Nah apa Injil itu? Olehmu segala bangsa akan diberkati. Jadi kata aktif itu keluar jadi berkat. Bukan pasif. Tapi pasif itu di dalamnya juga ada aktivitas. Tapi kalau saudara tidak bisa bergerak menjadi bermanfaat, makanya gedung Pusdiklat, NCC Internasional ini sudah jelas jadi bermanfaat, jadi berkat itu. Amin. Olehmu segala bangsa akan diberkati. Itu bukan berarti saudara kemudian meninggalkan gereja dan saudara berkata, ya Pak kita kan tidak perlu harus di gereja terus, di luar terus. Nah, bagaimana saudara bisa jadi berkat kalau engkau tidak berangkat dari utusan gereja? Anda tidak bergerak di dalam juga. Tidak, jadi berkat itu seperti yang kita lakukan ini. Tuhan akan membuka pintu-pintu untuk pelayanan Samaria yang kita sudah lakukan. Orang-orang yang belum percaya Tuhan, hanya satu aja, satu orang saja. Itu membuka atmosfer saudara. Satu kau kerjakan, itu membuka suara kebenaran akan keluar dari gereja. Satu aja. Makanya luar biasa kalau gereja mau bergerak ke sana. Butuh uang Pak, oh ya jelas butuh uang. Butuh uang saudara. Makanya kalau punya rumah sakit ya, punya sekolahan luar biasa. Saudara, ini tidak bisa dikerjakan hanya dengan kekuatan manusia. 10 tahun ke depan kalau saudara mau benar-benar nanti bergerak, yang penting Tuhan tuh lihat hati kita dulu. Ngerti konsep-konsep ini, ngerti. Tuhan nanti yang buka, Tuhan yang memperlengkapi. Dan kita hanya berkata wow. Katakan amin. Jadi persoalan kita bukan hanya persoalan kenapa kamu tidak datang ke gereja? Aduh saudara, itu sebetulnya kan nggak perlu lagi sudah saya kayak gitu. Makanya saya harus membawa saudara ini. Saya kasih PR nih. Ya. Nanti orang-orang yang jarang datang itu tak suruh ngerawat, tak titipi rumahnya aja. Ora popo kue ora usah nang gereja, tapi saya titip lah. Ya, siap? Tak titipi aja, rawatan ya, tolong. Kan podo ae, gak usah nang gereja ngerawati ya. Ada amin? Yang amin siapa? Loh iya enggak apa-apa. Kan saya tahu saudara. Loh tinggal telepon loh ini. Alamatmu di mana? Tinggal telepon saya. Bu siap besok dijemput ke alamat ini. Sudah Anda akan dirawat di sana. Persoalan gereja ini bukan persoalan ngabseni saudara. Itu hanya tanggung jawab saya saja. Amin. Bukan persoalan hanya kerajinan, bukan. Tapi saudara harus mengerti hati Tuhan. Supaya nanti saudara bisa saya bawa itu mendapatkan upah yang sama. Ngerti. Katakan amin. Yang kita lakukan itu paham. Jangan jadi orang yang tidak tahu apa-apa. Kamu tidak dapat upah loh.
Tuhan kasih upah di sini besar sekali, kamu enggak dapat apa-apa. Masa Pak enggak dapat? Lah kamu mikir apa enggak? Kamu enggak pernah mikir, apa yang dikatakan yang dibahas hari ini apa? Makanya saya ini terus mengejar mewujudkan gereja yang realistik, artinya gini, gereja yang hidup. Gereja yang hidup itu sekali lagi bukan gereja aktif, tapi gereja yang bergerak dengan kemauan Tuhan. Benar-benar saudara mengerti Tuhan sedang ada dan bergerak bersama-sama, yaitu melalui pemimpin. Kalau pemimpin tidak bertanggung jawab, ya seperti yang saya lakukan ini, pemimpin harus keliling ke Amerika, ke Australia, khotbah sana, khotbah seluruh Indonesia keliling, gereja itu mandek, saudara. Dan gereja sudah menjadi agamawi. Makanya saya bersyukur komunitas kita kecil tapi kita bergerak dan berjalan. Katakan amin. Tuhan tidak mencari jumlah banyak. 10 pengintai gak mau masuk tanah Kanaan. Seluruh keturunannya gak perlu masuk. Karena mereka tidak percaya. Hanya 2 pengintai, yaitu Yosua dan Kaleb. Kedua ini keturunannya semua masuk. Tuhan tidak cari jumlah banyak. Saya tahu loh saudara, saya tahu bagaimana atmosfer gereja. Saya tahu saudara. Dan saya tidak mau terjebak di sana. Kami itu hidup. Apalagi saya sebagai gembala. Saya menyampaikan begini, saya bukan sekedar khotbah. Tidak bisa saudara. Ini seperti rumah tangga. Katakan amin. Ini seperti rumah tangga di mana kita sedang hidup bersama dan kita sedang bergerak. Ini bukan sekedar sekolahan, anak saudara sekolah nggak tahu ujungnya apa, sekolah, kepala sekolah nggak tahu. Bukan. Tapi ini sebuah family of God. Ayo dibangun bersama-sama, katakan amin. Ya, nggak perlu ayatnya, thank you. Jadi Bapak Ibu Saudara harus mengerti ini, kembali ke Galatia tadi. Jadi mereka ayat 9. Jadi mereka yang hidup dari iman, mereka lain diberkati bersama dengan siapa? Wow. Saudara tahu berkat Abraham. Sampai hari ini perjanjian Abraham itu yang menyatukan Arab dan juga bangsa lain. Mereka pegang yang namanya perjanjian Abraham. Tidak main-main saudara, berkatnya besar. Mereka yang hidup dari iman, merekalah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Bapak Ibu Saudara, hal ini terus tercatat di surga. Dan berkat Abraham itu luar biasa saudara. Maka itu Abraham menerima Injil. Dan olehmu segala bangsa diberkati. Dan berkat Abraham, apakah Abraham menerima berkat di bumi? Ibrani 11, saya tunjukkan. Tolong buka Ibrani 11. Apakah Abraham menerima berkat di bumi? Maaf saudara ya, isu gereja hanya uang. Tantangan uang. Saudara, saya nggak perlu tantang saudara uang. Uang itu nggak perlu ditantang. Katakan amin. Uang nggak perlu ditantang. LED ini ada, bukan nantang saudara. Bisa ngerti? Uang itu kalau saudara sudah melekat dengan Tuhan, itu nggak perlu ditantang. Nggak perlu. Tuhan tuh punya ya orang-orang dipegang hatinya. LED ini hadir karena ada seorang yang dipegang hatinya oleh Tuhan. 260 juta gimana bisa kita ngumpul? Sedangkan saya mau bangun ini aja loh gak kebangun-bangun. Ngerti saudara? Apa Tuhan gak tahu keadaan jemaat? Saudara, kalau masalah materi itu tidak perlu tantangan-tantangan. Tapi itu yang dilakukan oleh gereja kemakmuran. Ya toh?
Itu yang nantang pendeta-pendeta yang moto duitan, saudara. Anda ditipu. Sepertinya Anda ditantang untuk Tuhan, padahal tidak. Walaupun Anda juga tetap diberkati kok, karena saudara tidak ngerti. Tidak perlu saudara. Gedung Pusdiklat nanti, itu bangun 7M loh saudara. Duitnya sopo. Anda punya 7M. Bu Rudi mau kasih 5M? Oh, amin, itu luar biasa. Iman Abraham, tepuk tangan. Iman Abraham. Jualan putu. Sehari 1 truk. Luar biasa. Amin. Saya enggak pusing kok. Pak Wibi, gak malu Pak Wibi. Gedung Pusdiklat. Dari dulu ya begitu Pak Wibi. Digambar Chapel NCCI. Yang lebih luar biasa, lebih parah, itu di Langsep. Gambarnya masih ada di Langsep itu, Ruth. Ya, Dian. Ojo tuh suwek loh itu, kualat loh sampean. Itu gambar saya bikin itu apa? Gedung apa itu? Waktu itu gedung apa itu? Yang kita doa waktu nggak ada, waktu di situ belum dirusak itu loh anunya, mimbarnya. Rumah Rohani Indonesia yang gedungnya gede, saya bikin ya, convention hall ya, convention hall NCC Indonesia waktu itu besar. Sampai Budada itu ke Malang itu tanya temannya. Belum pernah loh ke Malang 2017. Saya tanya ya, ada gereja yang besar sekali. Pendetanya Fabianus Purnama, enggak ada. Loh, tapi saya lihat gambar itu besar sekali. Parkirnya aja 100 mobil loh saudara. Iku pendeta halusinasi. Loh, halusinasi dalam Tuhan enggak apa-apa. Kalau saudara beriman, mungkin hari ini kau tidak melihat gedung itu. Tapi Tuhan Yesus menyediakan gedung itu nanti di kerajaan 1000 tahun. Bagi orang yang tetap beriman, percaya berkat Abraham terjadi. Berkat Abraham terjadi. Berkat Abraham terjadi. Berkat Abraham itu anak cucu kena semua. Katakan amin. Saya tidak pernah malu saudara. Convention hall besar. Sampai tanya ternyata tidak ada di Malang itu. Tidak ada gedung seperti ini. Tidak ada. Dia tanya, Bu itu visi. Walah Pak, begitu Kenjanti. Ngeledek. Cuman segini toh Pak. Oh tetap doa. Yes, iman Abraham itu. Ke BTU. Penglihatannya ya kok aduh. Saya dapat penglihatan sinar kemuliaan. Terang banget. Bener dong. Haleluya. Genjreng. Oh, cek kadang sampai suwek kabeh. Sing melok ke BTU itu ya. Hilang sekarang, ndak ada. Stres kira-kira. Melok Pak Febi. Gompe. Do you know gompe? Gompe 08. Bukan maling loh saya, artinya penipu gitu dipikir. Makanya hilang semua. Yang ke BTU dulu, oh sampai masuk tanah berdoa, orang gendeng aja nih. Iya toh? Tapi diberkati loh tanah itu ya. Sekarang diberkati ya tanah itu. Ya saya ngurapi di Panglima Sudirman saudara, dengan mertua saya. Kita ini enggak punya peluru saudara. Kita ini cuma punya percaya gitu loh. Itu luasnya 1.700 saudara. Gimana kalau kita di sini ya? Waktu itu kita kan di Miramar. Ya. Jemaat berapa? Waktu itu belum 100 saudara paling panti asuhan. Tapi kita melangkah. Lihat. Doa sama mertua saya doain. Tak urapi saudara. Datang pemiliknya. Tak kasih khusus harganya. Sungguh khusus saudara. Waktu itu zaman itu 8. Wah coba dicicil. Mencicil saudara. Coba dicicil. Mencicil. Mertua saya bilang wah bukan bagian kita. Ya udah Pak enggak apa-apa. Jadi gereja sekarang. Itu jadi gereja dirampal itu loh. Enggak apa-apa saudara. Asal saudara tetap beriman. Apa yang kau lakukan pasti itu dicatat di surga. Amin. Jangan saudara minder. Enggak apa-apa.
Maka itu Bapak Ibu Saudara, saudara harus ingat, Ibrani 11 tolong buka. Iman Abraham itu di ayat Ibrani 11, faithful Abraham. Saya bacakan ya saudara. Ayat 8. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Karena iman ia diam di tanah yang dijanjikan itu. Seolah-olah di suatu tanah apa saudara? Asing loh. Iman Abraham tuh ini loh, doktrin yang benar keselamatan. Dan di situ ia tinggal di kemah dengan siapa saudara? Ishak dan Yakub. Yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Perjanjian Abraham kekal saudara di kerajaan surga. 10 sebab ia apa saudara? Menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar, yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Bapak Ibu Saudara, Abraham itu terkenal seorang yang diberkati Tuhan waktu di bumi. Dia kaya raya, semakin kaya, tambah kaya, sangat kaya saudara. Makanya namanya begitu agung sampai hari ini loh saudara. Bapak Abraham, Ibrahim itu. Tapi lihat saudara, seorang yang dipakai Tuhan, apa yang dia nantikan? Kota yang mempunyai dasar yang dirancang dibangun oleh Allah. Makanya itu saya katakan ya saudara, gereja belum sampai saudara. Belum sampai pada tujuan iman, belum. Tujuannya itu apa yang diterima Abraham di bumi. Padahal Abraham sendiri menganggap apa yang dia terima itu semuanya itu sebetulnya sia-sia. Karena dia menantikan kota yang dibangun oleh Allah. Ayat 11. Karena iman ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu. Walaupun usianya sudah lewat karena ia menganggap dia yang memberikan janji itu setia. Itulah sebabnya maka dari satu orang malahan orang yang telah mati pucuk terpancar keturunan besar seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut yang tidak terhitung banyaknya. Ayat 13. Dalam iman mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya dan yang mengakui bahwa mereka adalah apa saudara? Orang asing dan pendatang di bumi. Lihat saudara. Bapak Ibu Saudara dengar. Ketika saudara memiliki Injil, Kristus. Sebagaimana tadi pagi saya katakan bahwa ketika saudara mengerti bahwa saudara memiliki persekutuan dengan Kristus. Berkat persekutuan. Kalau saudara memiliki persekutuan dengan Kristus, Kristus adalah kepala gereja dan tubuhnya kita, maka saudara pasti punya persekutuan dalam gereja. Orang yang memiliki persekutuan dengan Kristus, dia memiliki persekutuan dengan gereja, maka orang ini adalah orang-orang yang menerima kekayaan Kristus, kaya dalam segala sesuatu. Kaya dalam perkataan dan kaya dalam pengetahuan. Bapak Ibu Saudara, kekayaan ini diberikan. Saudara penuh hikmat, Anda tidak kekurangan sesuatu pun berkat ilahi. Dan saya percaya saudara, kalaupun Tuhan bekerja seperti Abraham, saudara diberkati pekerjaan saudara, semuanya. Ya.
Itu semua dalam rangka membawa saudara untuk bergerak menuju kepada visinya Tuhan. Bukan menjadi tujuan. Tidak ada hubungannya sama sekali. Visi Tuhan dengan berkat jasmani kita tidak ada hubungannya. Jangan ditipu saudara. Zaman dulu orang suruh melepaskan al-roji. Apa ya yang ngomong? Al-roji, arloji. Jam tangan, emas-emasan, betul? Sampai hari ini saudara, ngenes saudara. Makanya kita bertahan ya, saudara, komunitas ini 10 tahun ke depan anak-anak kita besar. Sudah ngenes sekali saudara ya. Loh ini kesaksian benar. Seorang pendeta telepon ke jemaat, ibu bulan ini ibu belum beri perpuluhan. Ngenes gak? Ada yang pernah saya telepon? Gereja besar. Saya itu nangis sebetulnya saudara. Makanya yang setia ya, taat ya. Sampean pasti nanti dapat upah. Taat toh wis. Saya nangis saudara, karena saya tidak dipanggil menjadi Kristen itu oleh manusia. Saya nangis saudara, saya tidak bisa nerima hati saya. Bagaimana gereja sudah dibangun hanya karena maaf kepentingan pribadi. Ya kepentingan pendetanya itu. Dengan alasan A sampai Z. Bapak ibu saudara semua sudah agamawi. Ada banyak hal saudara. Karena mereka hanya tujuannya memanipulasi orang. Supaya mereka diberkati tanda kutip. Jemaat memang tidak ngerti ya. Tapi jemaat pasti mendapat upah. Tapi pemimpin ini yang bahaya. Tidak ada cara-cara begitu. Masih saudara. Masa saya mengundang saudara syukuran misalkan ya. Atau kita diundang syukuran di satu rumah. Misalnya rumahnya siapa? Ya. Bapak A gitu aja lah. Setelah kita itu memuji, menyembah dengan firman. Loh, kolektor diedarno ya. Lucu enggak? Itu anu loh, bestonan loh. Lucu enggak? Ini loh saudara harus ngerti. Ujungnya duit. Lihat saudara. Tapi belum pernah saya lihat di kuburan masih ada kolektor ya. Karena takut pendetanya. Makanya sampean itu bersyukur. Amin. Yang ditarik kolektor 5 kali itu loh. Tambah rajin nih. Lah sing gak ditarik kolektor belas loh. Blekede, belgedes. Masih bersama saya enggak ini? Ngerti enggak bahasa Indonesia? Anda pernah saya tarik-tarik ya? Kupingmu sing tak tarik, hatimu sing tak tarik. Dengan firman. Tapi saya itu ya heran kok anjir nih. Ya apa sih Tuhan, apa tak rubah? Persembahan 5 kali 1 minggu. Kon. Rupanya lebih tertarik nanti. Kalau saudara taburkan, pasti saudara akan nanti dibuka jalan. Jalan mana? Tidak tahu mau kemana. Mau ke jalan Semeru? Mau ke jalan Rampal? Pasti dibuka jalannya. Soalnya polisinya saya kenal. Mau ikut gitu? Saya ini saudara ya. Maaf ya saudara, ini kenapa saya ngomong supaya kita ini ngerti gitu loh. Iman itu, iman bergerak itu bukan soal duit. Bapak Ibu, ngerti? Orang usah ngomong duit. Sekali lagi, Tuhan tuh punya orang-orang. Kalau saya memang ditakdirkan punya gedung, Tuhan tuh punya orang yang kasih saya 7M. Karena ngumpulkan uang saudara juga tidak mudah. Bisa ngerti.
Tapi kalau tidak ada Pak gimana? Ya enggak apa-apa. Gedung enggak ada, fungsinya tetap jalan. Makanya Tuhan tuh ngelihatnya fungsi dulu, baru gedung jalan. Gedung tidak ada, fungsi tetap jalan. Amin. Amin. Meskipun gedung ini tidak ada, kita mau ibadah di mana kita tetap bersatu, berdiri, 24 pintu gerbang surga tidak bisa dirobohkan, tidak bisa dirobohkan. Amin. Tidak bisa. Karena itu cara Tuhan bergerak. Dalam iman mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi. Lihat saudara, iman Abraham dia tahu perjanjian Allah kekal. Tapi tidak dapat apa yang dijanjikan itu di bumi, tidak dapat. Tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Itu loh orang Kristen. Kalaupun saudara diberkati, saudara punya pabrik, saudara punya kekayaan, semuanya itu saudara, itu semuanya itu tidak mengubahkan hati saudara untuk melihat yang jauh. Yang kau inginkan bukan yang di bumi. Nah sekarang yang terjadi apa? Sulit dong mengubah paradigma yang sudah berakar-akar. Lihat aja saudara. Tantangan-tantangan yang dilakukan anak muda disuruh apa-apa. Ujungnya apa? Bapak ibu saudara ini loh. Mereka tidak sampai pada iman. Kalau imanmu ujung-ujungnya duit. You tidak punya iman. Kita tidak ke sana. Kita ini orang asing dan pendatang. Berkat ada itu karena Tuhan memberikan untuk membawa kita semakin berjalan sebagaimana Abraham membawa keturunannya terus pada destiny Allah. Walaupun Abraham tidak mendapat apa-apa. Dan ayat 14, sebab mereka yang berkata demikian menyatakan bahwa mereka dengan rindu mencari suatu tanah air. Loh, masih kurang ah? Abraham itu kekayaannya luar biasa, baca di perjanjian lama. Abraham makin kaya, tambah kaya, super kaya. Wah itu yang dikejar gereja-gereja kemakmuran. Dikejar saudara itu. Jadi orang Kristen, super kaya, tambah kaya. Makanya tabur. Gereja mau bikin gedung, pusdika, tabur. Nyanyinya, siapa yang menabur? Pasti menuai. Yo Handi ya. Nabur apa? Lihat saudara. Itu terus toh yang dibangun. Bagaimana saudara, saya tuh heran. Model apa gereja saiki? Saya bilang. Kalau ujung-ujungnya di awal ngomong firmannya bagus-bagus saudara. Tapi terakhirnya UD. Makanya persoalan jemaat semua putarannya di sana akhirnya. Tidak ada yang mengalami kemerdekaan, breakthrough, tidak ada. Breakthrough apa Pak? Wong saya ini masih terlilit utang, breakthrough tidak pernah. Hei, breakthrough itu bukan pelunasan hutang. Tapi hidupmu punya iman Abraham, hidupmu berguna dan jadi berkat. Itu baru breakthrough. Breakthrough itu bukan dulu office boy, ya, kemudian jadi direktur. Bukan salah, tapi yang ada kita dibangun ke sana. Betul? Kejadian 26 ayat 13, dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama, kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Siapa yang bisa melampaui kekayaannya? Abraham. Kekayaan Salomo aja satu pun, Elon Musk dan tertinggi siapapun tidak bisa kok melampaui. Dan akhirnya Salomo berkata apa? Semua sia-sia. Mau belajar apa? Pelajari surat pengkhotbah, pelajari Amsal. Makanya yang kemelelet, do you know kemelelet? Orang yang
Gaya punya istri 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tidak ada apa-apanya. Istrinya Salomo itu 700. Iya 700. Gundiknya berapa? 300. Makanya lah sampean itu mau ngomong tentang hidup pernikahan. Belajar surat Amsal. Itu aja sia-sia. 1000 pasangannya, 1000 istri wis tak omongnya gundek podo ae ya. Digilir itu saudara, 1000 orang ketemu Salomo itu 3 tahun sekali. Ayo panggil ketemu raja. Nanti balik 3 tahun lagi. Bayangin saudara. Coba belajar itu. Akhirnya Salomo berkata sia-sia. Jadi kalau orang Kristennya berkutat hanya soal kawin, mengawinkan, makan, minum, sia-sia. Anda tidak bergerak dengan iman dan saya tahu saudara, saya tahu. Apa yang mungkin saya sampaikan mudah-mudahanlah di tempat ini tidak berlalu sia-sia. Tapi tidak tahu dengan jemaat-jemaat di luar sana orang Kristen. Khotbah sudah disampaikan begini, tidak ada yang nyantol sama sekali. Kenapa? Otaknya hanya otak dunia. Tidak mudah saudara. Kalau saya tidak punya roh dan saya tidak mau berjuang, aku frustasi saudara. Aku sudah nyerah sama Tuhan. Padahal hanya 100-150 loh ini tak pegang. Itu aja sudah melet saya. Danio itu apa? Danio itu apa? Apa Danio itu? Bayangkan. Paling enak kok bahasa Jawa ya. Andaikan itu pendeta yang 10.000 itu loh. Kenapa mereka enggak frustasi kayak saya? Mungkin enggak ngurusi. Benar loh. Terus terang saudara. Berat enggak bisa saudara. Tapi saya harus bertahan sampai akhir. Karena saya sudah diberi tugas ini sampai mati saudara. Baru saya berkata it's finished. Tidak mudah. Yang mau bisa mau dengar sungguh-sungguh itu loh. Tidak mudah saudara. Ayat 15 dan kalau tolong pemusik masuk. Dan kalau sekiranya dalam hal itu mereka ingat akan tanah asal yang telah mereka tinggalkan. Maka mereka cukup mempunyai kesempatan untuk pulang ke situ. Lihat saudara. Ini Nabi loh saudara. Abraham, iman Abraham itu. Doktrin keselamatan. Saya belum nyentuh Yakobus tadi saudara. Padahal yang dibuka Yakobus loh. Ya gitu itu khotbahnya orang tua rohani. Papa mau ngomong apa? Bentar nak, papa mau ngomong ini, ngalor ngidul hilang sih dia ngomong bentar. Amin. Saya bukan khotbah masalahnya. Anda anak saya. Gitu loh. Lain kalau saya khotbah di gereja lain saudara. Beda banget saudara. Karena saya tamu. Kurang ajar gak tamu marah-marahin orang, bentain. Enggak. Bukan anak saya. Rasul Paulus berkata, aku gak bertanggung jawab dengan orang yang sudah punya orang tuanya. Aku hanya bertanggung jawab kepada orang-orang yang aku gembalakan. Aku punya hak atas mereka. Dan saya gak boleh main-main saudara. Pak bilang di gereja lain kok guyonan aja, senyum, enak. Begitu di Janti, kupingku panas. Tapi gemuk-gemuk saudara. Kalau di Janti itu gak gemuk itu Anda salah kamar berarti, salah kamar. Salah makan. Dan kalau sekiranya dalam hal itu mereka ingat akan tanah asal yang telah mereka tinggalkan. Maka mereka cukup mempunyai kesempatan untuk pulang ke situ. Lihat saudara, ada alasan bagi Abraham untuk dia berkata is enough, cukup. Padahal dia sudah semakin kaya. Berapa banyak orang Kristen yang berkata is enough, pensiun toh. Makanya visi kita berapa? 10
10 tahun ke depan. Tahun berapa? 2033. Tolong musik. 2033. Saudara, kalau Tuhan Yesus belum datang, jangan berhenti sama saya. 2045 kita akan bikin kaos lagi nanti. 2045. Haleluya. Pak, saya ini sudah umur 70 Pak. Pak Febi ditarik terus aja. Ditarik terus aja Pak. Ya, pokok kalau saudara masuk sini, umur itu cuma angka. Tapi roh kita tetap selalu muda seperti Tuhan Yesus. Amin. Semangat. Semangat. Masalah itu takut sama orang semangat. Itu aja. Takut dia. Jadi Bapak Ibu Saudara, Abraham punya kesempatan pensiun. Makanya iman Abraham itu tidak main-main. Bapak Ibu Saudara dengar ya, sebelum saya tutup ya. Contoh Abraham. Sebelum kita contoh Tuhan Yesus. Contoh Abraham. Jadilah dirimu Abraham akhir zaman. Iman Abraham itu dahsyat saudara, kekal. Saudara harus menjadi orang yang dilihat anak dan cucumu, saudaramu. Seperti Abraham. Mungkin saudara adalah orang-orang yang sudah cukup di bumi ini. Orang melihat Anda baik, kerja baik, rumah baik, semuanya baik-baik. Tapi saudara, mereka akan melihat iman saudara bukan di dunia. Saudara harus mau menjadi teladan. Supaya orang yang mengikut saudara, mereka pun diberkati sama dengan saudara. Itu dibutuhkan perjuangan. Kalau saudara tidak punya impian menjadi teladan bagi anak keturunanmu, kamu tidak bisa seperti Abraham. Apalagi mau seperti Tuhan Yesus. No way saudara. Ayat 16. Tetapi sekarang mereka merindukan apa saudara? Tanah air yang lebih baik. Yaitu satu tanah air surgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka. Karena ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Saudara, Allah tidak malu kepada orang yang menaruh hatinya di kekekalan. Bukan di dunia. Yang ngerti katakan amin. Allah tidak akan malu disebut Allah mereka. Tuhan Yesus tidak malu disebut Tuhan mereka. Kalau hatinya sama seperti Tuhan Yesus. Yaitu duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Bukan ada yang di sini. Dirubah pelan-pelan. Katakan amin. Sampai kau punya namanya iman Abraham. Dan iman ini pasti selamat. Orang-orang yang mengerti akan hal ini. Meskipun dia penuh berkat melimpah, hatinya tidak tertuju di sana. Dia tidak akan pernah pensiun, dia tidak akan pernah mundur. Karena dia tetap menantikan satu tanah air yang lebih baik. Kita semua menantikan kedatangan Tuhan Yesus. Dia yang membawa kita ke rumah Bapanya di surga. Mari tetap semangat terus. Terus bersama saya. Mari kita bergerak terus. Katakan amin. Katakan amin. Katakan amin. Oh repase.